Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, saudaraku semuanya, para warga masyarakat dan bangsa Indonesia, keluarga besar Al-Hayah Media, pemirsa dan penonton semuanya, semoga kita, Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selamat dari segala macam kesulitan, ketakutan yang membahayakan, termasuk COVID. Dimudahkan segala urusan yang paling dekat, urusan malam ini ya, atau hari ini ya, dan sukses diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, hari Selasa 20 Muharram kita mengadakan catatan harian terkait dengan juz 20 sesuai dengan basis tanggal Hijriah, yaitu tanggal 20 bulan Muharram. Saudaraku semuanya, di juz 20 ini ya diawali dengan bagian surat An-Naml, fama kana jawaba qaumi, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, atau kalau yang ada di Quran besar ya, tidak pojok, amman khalaqas samawati wal arda. Firman Allah seperti itu menunjukkan yang awal adalah kisah, bagian dari kisah Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam, yang berikutnya adalah bagian dari keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya berbentuk dialogis, begitu sampai akhir dari surat An-Naml, qul alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina istafa wa qul alhamdulillah sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan lengah dan kelewat dari seluruh apa yang dilakukan oleh hambanya. Masuk surat Al-Qasas, surat banyak kisah, jadi tentang masa lalu, dan wabil khusus adalah kisahnya Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dari kecil, ya kan, dan kemudian berada di sungai, kan ditemukan keluarga Fir'aun dan dirawat, ya kan, dan kemudian sayembara siapa yang cocok bisa merawat dan menyusuinya, dan ternyata yang ikut sayembara adalah ibunya sendiri, dan akhirnya dirawat ibunya di kampungnya, di perdesaan, dengan ongkos dari istana Fir'aun, dan kemudian dikembalikan ke istana dan dirawat menjadi remaja. Dan terjadi beberapa kasus, ya kan, bersama warga, bersama masyarakat, sebelum diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sebab kasus itu maka kemudian jadi kepelayu atau lari ke kota lain dan sampai keluar batas Mesir di Midian atau Madian, dan di situ ketemu dengan Nabi Allah Syu'aib alaihissalatu wassalam, dan terjadi proses pematangan kehidupan, menggembala kambing, dan tentu ujungnya menjadi menantu Nabi Allah Syu'aib alaihissalatu wassalam. Dan nanti setelah menunaikan 10 tahun penggembalaannya atau 8 tahun dengan pilihan, maka kemudian dinikahkan, dan di situ diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Dan itu berjalan tentu nanti adalah ada kisah Musa alaihissalatu wassalam dengan Qarun, dan di penghujung itu tentu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya,
ditutup kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ya. Lalu masuk di surat Al-Ankabut, Kalangkabut ya kan, biasanya ini juga ada kisahnya. Tentu kedua bakti kepada kedua orang tua. Nanti ada kisahnya Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Lot ya kan, alaihissalatu wassalam, Nabiullah Syuaib lagi, Nabiullah Lot alaihissalatu wassalam, kemudian Musa lagi sampai ayat yang ke-40, ujung juz 20 ada ayat yang ke-45, ditutup perintah membaca Al-Qur'anul Karim dan menegakkan sholat, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan selalu ingat kepada Allah adalah itu lebih mulia, lebih agung dan lebih besar. Dan Allah Maha mengetahui kegiatan kita atau perbuatan kita. Ini saya kira ringkasan di kandungan secara global jadi juz 20 yang kita akan petik di saat catatan harian di tanggal 20 Muharram ini adalah tentang masalah salah atau perbuatan salah. Ini adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala di salah satu tahapan jadi kehidupan Musa alaihissalatu wassalam sebelum diangkat menjadi nabi dan dia menjadi dewasa di istana Fir'aun ya kan, bersama masyarakat yang ada. Dan kita ketahui bahwa masyarakat Mesir pada waktu itu adalah kisaran 400 tahun sebelum Nabiullah Musa dan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, dan Nabiullah Yusuf menjadi penguasa atau orang yang paling dipercaya oleh Fir'aun pengendalian negara, dan kemudian bisa mengelola atas izin Allah dan menjadi negara eksportir, yaitu gandumnya dan seterusnya bisa diekspor ke mancanegara begitu, dan menyelamatkan dari krisis dan resesi pangan. Kemudian termasuk yang mengimpor ya kan, jadi gandum adalah keluarga Yusuf yang ada di Syam, maka kemudian datanglah ke Mesir. Dan saking berterima kasihnya Fir'aun dan alur pemahaman Fir'aun karena percaya dengan Nabiullah Yusuf adalah Fir'aun yang itu adalah bersama Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Bahkan kalau menurut sejarahnya, jadi Fir'aun itu dan negara itu menjadi negara yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada negara yang berubah ideologi dari menyembah Amun kemudian ke Allah Subhanahu wa taala, dan ada pembebasan budak yang secara nasional adalah di zaman itu. Saudaraku, maka putra Yakub atau Bani Israel berada di Mesir memanjang jadi sampai nanti Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, dan juga menurut Al-Quran dan juga wahyu Allah yang sebelumnya, maka jadi Nabiullah Musa itu diutus khusus kepada Bani Israel dan untuk menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Dan memang kalau dilihat dari sumber yang lain, di Sifr At-Takwin, Kejadian ya kan, di yang ke jadi 50 di ayat-ayat terakhir, maka di antara pesannya Nabiullah Yusuf kepada saudaranya dan Bani Israel di Mesir bahwa kamu nanti akan menjumpai Fir'aun, bisa juga tidak seperti yang sekarang ini. Begitu, maka bila itu terjadi, maka kalian pada balik kepada jadi mbah-mbah kita yang ada di sana dan bawalah tulang belulangku ke sana. Ini diantara pesan Nabiullah Yusuf kepada saudaranya dan keluarga Bani Israel yang ada di Mesir. Dan nanti terjadi itu betul, yaitu jadi sampai kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Dan Nabiullah Musa dari Bani Israel karena
menurut silsilahnya bahwa putra Nabiullah Yakub salah satunya adanya namanya Lewi, maka ibundanya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam adalah keturunan ini, kemudian mengadakan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dan lahir, dan juga diceritakan di surat Al-Qasas Yesus 20 ini. Kemudian dalam kondisi ketakutan karena Fir'aun nyatakan otoriter, tiran, dan bahkan mengaku menjadi Tuhan, maka siapa yang akan mengkhawatirkan kekuasaannya, singgasananya meskipun masih bayi atau bahkan belum ada, itu adalah sudah dipasang aturan dan dipasang undang-undang. Nah, jadi seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha hebat, Maha tahu. Maka jadi ketika lahirlah bayi itu, maka dihanyutkan, diperintahkan untuk dihanyutkan di sungai, dan kemudian ditemukan di keluarga Fir'aun itu. Iya. Saudaraku, besar di situ, dan salah satu tahapannya tentu akan menyaksikan banyak hal, dan diantaranya setelah umur remaja melihat bentrokan-bentrokan dan direkam di dalam Al-Qur'anul Karim. Diantaranya adalah di surat Al-Qasas ayat yang ke-15, surat 28, yaitu Musa alaihissalam, sebelum Nabi Musa alaihissalam remaja masuk kota, ya kan, di saat orang sedang lengah, mungkin di tengah siang hari, tapi kemudian ada dua orang yang bertengkar, ya kan, yang satu dari Bani Israel, yang satu dari keluarga Fir'aun atau dari kaumnya Fir'aun. Berteriak orang yang Bani Israel ini minta pertolongan, ya kan. Akhirnya Rasulullah Musa menonjok orang yang dari kaum Fir'aun ini tadi, dan akibat tonjokannya ini maka kemudian matilah orang itu. Ya, kalau komentar tafsir sebetulnya dia tidak jadi niat untuk membunuhnya, tapi untuk memisahnya. Tapi tidak tahu qadarullah atau kuat juga kekuatan Musa, ya kan, maka mati spontan. Jadi Musa merasa bersalah, ya kan, karena membunuh orang. Nah, ini perbuatan salah, ya, meskipun dalam fikih jadi ada pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang itu yang terencana, ada yang tidak terencana, ada yang karena salah. Iya. Maka dia mengatakan ini perbuatan setan, dan setan adalah musuh yang nyata, ya kan. Kemudian langsung bertobat, qala rabbi inni dzalamtu nafsi wa dzalamtu nafsi faghfirli, ya Allah, aku telah berbuat salah kepada diriku, maka jadi ampunilah aku, dan Allah Maha Pengampun. Ya, dan melanjutkan doanya, ya Allah, Engkau telah memberi karunia kepadaku, aku tidak akan menjadi penolong orang-orang yang berbuat dosa, ya kan. Lalu dia merasa takut dengan perbuatan salahnya itu, maka setiap saat dia sangat mengintip-intip atau memperhatikan, melihat. Tapi ada lagi kasus berikutnya, orang bertengkar lagi, ternyata orang yang kemarin, dan minta pertolongan lagi dengan berteriak-teriak. Jadi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, kamu memang orang yang buruk, orang yang sesat, tapi tetap mau ditolong karena memang jadi dia juga disakiti. Akhirnya orang yang mau jadi orang yang lawannya tadi langsung berteriak juga, wahai Musa, kamu akan membunuh aku sebagaimana kemarin kamu telah melakukan pembunuhan, ya kan, terhadap jadi orang yang lain, ya kan, sebelum aku. Wah, Musa alaihissalatu wassalam jadi merasa ketakutan, dan masalahnya menjadi onar dan diketahui oleh banyak orang, maka dia ketakutan, nanti menjadi sebab dia harus keluar dari negeri Mesir dan dinasihatin orang yang nanti akan butuh waktu, jadi kisaran 10-12 tahunan, dan disitulah kemudian diangkat menjadi nabi. Saudaraku, dalam masalah salah ini, salah memang sebuah perbuatan, dan setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, ya kan. Hadis, setiap orang itu
jadi tukang salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah tobat. Dan ketika orang itu insaf, orang itu tobat, maka seperti tidak ada salah sama sekali. Memang salah itu bisa berbentuk perbuatan, perbuatan tangan, perbuatan mulut, ya kan, salah ucap, perbuatan pikiran, bahkan namanya salah paham. Jadi ada salah tangan, ya kan, ngetik, oh salah ketik, ya kan. Salah paham, salah pikiran, memahaminya keliru, menangkapnya keliru, salah omongan dan salah yang lainnya. Masya Allah. Ya, jadi tapi tetap ruangnya adalah terbuka. Jadi ketika insaf, ketika kembali kepada keinsafan, insaf itu artinya sadar dan bisa tobat, maka kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tentu sanksi itu ditegakkan. Tapi ketika salah kemudian mengakui dan meminta maaf, ketika Allah pasti memaafkan, tapi orang jadi kadang belum tentu mau memaafkan. Tapi Allah Maha Pemaaf, maka orang mestinya lebih pemaaf. Saya kira itu. Jadi ada ruang, ya kan, memang ada salah tindakan, salah omongan, salah pikiran memahami, ya, dan seterusnya. Dan ada ruang untuk insaf, ada ruang untuk tobat, ada ruang untuk kembali, dan ada ruang untuk membangun jadi sesuatu yang lebih baik daripada yang kemarin. Insyaallah semuanya bila mempunyai kesalahan, tindakan yang salah, omongan yang salah, jadi bisa insaf dan bisa meminta maaf atau memaafkan, dan kemudian berjalan kembali di jalan yang baik, yang lurus, melanjutkan pikiran-pikiran, program-program yang baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.